adalah kebutuhan makronutrien kita adalah besar jumlahnya 50%, tapi seberapa besar kebutuhan kita, seberapa banyak kebutuhan kita daily-nya, kita harus hitung karena kita kebutuhan kalori kita ini akan berbeda dari hari ke hari. Mungkin hari ini kita terlalu banyak aktivitas atau besok biasanya mungkin weekend kita tidak terlalu banyak aktivitas, itu pun berbeda. Jadi kita nggak bisa pukul rata. Kebutuhan kalori kita ini nggak bisa kita pukul rata, saya mau diet misalkan 1.300 kalori atau saya mau diet 1.500 kalori, itu tuh all the time 1.500 kalori, itu tidak bisa. Karena kebutuhan kalori kita itu harus berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan usia, berdasarkan aktivitas, berdasarkan penyakit penyerta. Jadi kita nggak bisa samakan, misalkan sama-sama perempuan, sama-sama usia 38 tahun, tapi yang satu aktivitas fisiknya besar, yang satu aktivitas fisiknya tidak begitu banyak, itu pun kebutuhan kalorinya pun berbeda. Jadi kita harus menghitung kalori sehingga kita bisa mendapatkan berapa besar kebutuhan makronutriennya, berapa besar kebutuhan dari karbohidratnya, berapa besar kebutuhan dari protein, berapa besar kebutuhan dari lemak. Jadi kita harus tahu dulu kebutuhan kalori kita tuh seberapa besar. Itu tadi berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan usia, berdasarkan aktivitas fisik, dan berdasarkan satu, apakah ada penyakit penyerta. Nah, kalori yang masuk pun itu harus seimbang antara kalori yang masuk dan kalori yang keluar. Setelah kita hitung tadi berapa kalori yang kita dapatkan, lalu kita bagi lagi nanti dengan yang makronutrien dan mikronutrien. Setelah itu kita hitung juga kalori yang keluar sudah balance tidak sama kalori yang masuk. Nah, kadang-kadang kalori yang masuk terlalu banyak, kalori yang keluar terlalu sedikit. Itu yang kadang-kadang akhirnya imun sistem kita, walaupun tadi si mikronutrien vitamin udah boost imun sistem kita udah banyak, tapi ternyata kalori yang keluar itu tidak seimbang dengan yang masuk, akhirnya tidak tercapailah yang kita inginkan, yaitu mendapatkan imun sistem yang baik. Nah, gimana sih caranya nih kebutuhan kalori kita menghitungnya? Ini untuk teman-teman semua di sana, ada yang paling mudah, kita nggak perlu pakai rumus Harris Benedict di sini, bisa nanti slide-nya mungkin bisa difotokopi atau bisa di-share atau bisa dilihat. Ini kebutuhan paling gampang sekali menghitungnya. Laki-laki 30 kilokalori dikali berat badan ideal. Jadi kalau berat badan kita cari dulu berat badan ideal kita berapa. Setelah kita ketemu berat badan ideal kita berapa, kalikan 30 kilokalori. Misalkan berat badan ideal kita 60 kilo. Kalikan dengan 30 kilokalori, berarti dapatnya 1.800 kilokalori per hari. Misalkan perempuan, berat badan idealnya 55 atau 50 kilo. Kalikan 25 kilokalori. Jadi setelah itu dapat, lalu kita bagi lagi nanti apa tadi yang kebutuhan makronutrien dan mikronutriennya. Jadi ini ya rumusnya ya. Laki-laki tadi 30 kilokalori dikali berat badan, perempuan 25 kilokalori kali berat badan. Jadi teman-teman semuanya bisa menghitung berat badan idealnya dulu. Setelah berat badan ideal sudah ditemukan, kalikan tadi ya. Itu adalah menghitung kebutuhan kalori harian. Ya, itu yang paling mudah. Nah, kita sekarang bahas satu-satu nih, si makronutriennya, si karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat itu ada 3 jenis utama, yaitu gula, pati, dan serat. Sumber karbohidrat dalam makanan meliputi roti, sereal, biji-bijian, utuh, nasi, umbi-umbian, kacang-kacangan, buah-buahan. Nah, tadi kebutuhan karbohidrat 50% sampai 55% dari total kebutuhan energi harian. Jadi kalau tadi kebutuhan kalori kita harian sudah ketemu, tadi ini berapa nih contohnya 1.700 kilokalori, maka 50%-nya harus dalam bentuk karbohidrat. Wah, banyak dong, kadang-kadang orang, karbohidratnya banyak sekali, berarti kita bisa buat gemuk dong nanti. Enggak, justru sel-sel darah merah kita ini sangat membutuhkan karbohidrat. Jadi jangan sampai akhirnya sel-sel darah merah kita ini kekurangan karbohidrat. Jadi jangan sampai akhirnya kita tuh justru menghindari karbohidrat, kita makan protein terlalu tinggi, akhirnya sel darah merah kita tidak mempunyai metabolisme dengan baik nanti, karena sel darah merah kita tidak bisa melakukan fungsinya dengan baik ya. Ingat ya, kebutuhan karbohidrat 50 hingga 50% dari total kebutuhan energi harian.
Nah, kadang-kadang orang sekarang suka ini nih, mengkambing hitamkan nasi sekarang ya. Mungkin kalau di Houston, mungkin ibu-ibu semua, teman-teman di sana udah mau skip, takut nasi atau susah juga cari nasi mungkin di sana ya. Tapi ini hanya untuk pengetahuan saja. Jangan sampai kita mengkambing hitamkan namanya beras atau nasi putih, karena kita bisa lihat nih zat gizinya nih dari beras putih, beras merah, beras hitam. Energinya dalam 200 gram, 200 gram itu tuh 100 gram itu 6,5 sendok makan loh. 200 gram itu hanya 12 sendok makan. Ternyata tuh beras putih itu energi 357 kalori. Beras merah sama, beras hitam juga sama. Jadi tidak ada perbedaan di energi antara beras putih, beras merah, beras hitam. Proteinnya pun ternyata beras putih lebih banyak kandungannya dibanding beras merah, beras hitam. Yang membedakan adalah seratnya. Serat beras hitam atau beras merah lebih tinggi daripada beras putih. Jadi kalau kita mau makannya beras putih, boleh-boleh aja. Seratnya nanti kita bisa replace dengan yang lain. Kita bisa replace dengan sayur-sayuran, kita bisa replace dengan buah-buahan. Jadi nggak perlu khawatir kalau kita tidak terbiasa mengkonsumsi beras merah atau beras hitam, kita mau mengejar serat yang baik, bisa di-replace dengan yang lain. Yang harus diingat mulai sekarang, kita tidak usah parno, tidak usah takut dengan namanya beras putih. Katanya beras putih itu buat kita gemuk, beras putih itu banyak gulanya, indeks glikemiknya tinggi, benar. Tapi kalau kita konsumsi sesuai dengan kebutuhan, insya Allah aman. Insya Allah tidak jadi kita tuh nanti akhirnya kalau makan beras merah, beras putih terlalu banyak nanti akan jadi diabetes. Enggak akan kalau sesuai dengan kita sudah hitung tadi kebutuhan karbohidratnya berapa dari total kebutuhan harian kita ya. Jadi mulai sekarang nggak perlu terlalu sedikit parno mengenai antara beras putih, beras merah, beras hitam. Ini sudah ada tabel komposisinya ya. Nah sekarang protein. Protein itu eh, emang bagus untuk banyak hal. Yang satu tuh untuk neurotransmitter ke otak. Kadang-kadang orang suka lupa naruh kunci di mana, naruh handphone di mana. Itu kurang protein. Bukannya kurang air mineral. Kadang-kadang orang suka bilang, oh itu kurang air mineral. Bukan, ternyata tuh protein ini walaupun kebutuhannya 20 hingga 30% dari energi dari kebutuhan harian, tapi cukup signifikan dia kalau dia nanti kekurangan protein akan banyak terjadi hal-hal yang tidak diingat seperti cepat lupa tadi atau dia nanti misalkan kesehatan rambutnya kurang, mudah patah, mudah rontok rambutnya, kekebalan tubuhnya tidak baik, kulitnya juga nanti juga tidak begitu baik pertumbuhannya. Jadi protein ini adalah yang utama adalah satu, harus dihitung kebutuhannya 20 hingga 30% dari kebutuhan protein dari kebutuhan energi harian. Nah, kalau ditanya lebih baik mana protein nabati atau protein hewani? Kadang-kadang banyak nih pasien suka tanya atau pasien-pasien yang tidak mengkonsumsi hewani, dia hanya makan dari protein dari tumbuhan. Boleh saja, tetapi sumber protein hewani merupakan sumber asam amino yang baik untuk tubuh. Jadi kalau ditanya baik mana protein hewani ataupun protein nabati adalah protein hewani. Ya, karena dia sumber asam aminonya yang paling mirip yang ada di dalam tubuh. Jadi kalau boleh milih lebih baik protein hewani. Tapi protein nabati pun cukup baik ya, jadi nggak perlu khawatir juga. Nah, kadang-kadang saking mau banyak makan protein, kadang-kadang jadi lupa. Ini contoh yang paling gampang nih. Ini contoh dari banyak protein. Saya hanya paling yang gampang ini. Mungkin di sana juga bisa buat omelet, sering di sana atau buat telur atau dibentuk apapun. Yang harus diketahui, telur itu mengandung protein murni kalau putihnya saja. Dan itu direbus, dia hanya mengandung protein. 2,5 putih telur direbus itu hanya 50 kalori dan mengandung 7 gram protein. Tetapi kalau begitu telurnya di omelet atau orang di Indonesia sukanya diceplok atau bersama dengan kuningnya, maka dia akan terjadi perubahan kalori. Semakin banyak oil yang digunakan untuk menggoreng si telur, semakin tinggi kalorinya. Dan dia tidak hanya mengandung protein, tetapi mengandung protein dan lemak.
Jadi misalkan kalau satu omelet kita pakai, walaupun saya memakai oilnya oil yang bagus, virgin oil dan sebagainya, oil yang macam-macam yang mahal-mahal. Oil tetap oil. 1 sendok teh oil itu mengandung 50 kalori lemak. Jadi be careful using oil. Ya. Jadi kalau kita menggunakan oilnya 2 sendok teh, itu 1 sendok teh itu sedikit ya. 2 sendok teh saja sudah 100 kalori from fat, dari lemak. Itu di luar protein. Jadi kalau protein dari hewani yang bentuknya real protein adalah hanya putih telur atau ayam tanpa kulit, misalkan dari dada, atau daging tanpa lemak, atau ikan tanpa lemak. Tempe dan tahu itu protein dari nabati. Jadi perlu diingat, protein akan menjadi tetap protein jika pengolahannya tepat. Begitu pengolahannya ditambahkan yang lainnya, tambahkan dengan oil, maka protein tersebut akan menghasilkan protein dan lemak. Ya, ini hanya salah satu contoh aja. Oke. Nah, sekarang masuk ke lemak. Lemak adalah bagian penting dari makanan sehat yang dibutuhkan untuk penyerapan vitamin A, D, E, dan K. Jumlah total dan jenis lemak yang dikonsumsi itu dapat mempengaruhi kesehatan jantung. Jadi harus hati-hati penggunaan lemak. Konsumsi lemak ternyata lumayan besar. Kebutuhannya 20 hingga 35% energi dari lemak. Jadi cukup besar ya. Tapi source-nya si fat ini harus kita lihat. Apakah lemak jenuh atau lemak tidak jenuh. Nah, kita lihat lagi, apa yang jenuh yang seperti apa, yang tidak jenuh seperti apa. Walaupun tadi si oilnya itu dia tidak jenuh, tetapi penggunaannya salah, maka si oil yang tadinya lemak baik akan menjadi jenuh juga. Semakin dia dipanaskan si lemaknya, si oilnya, semakin dia menjadi semakin sangat jenuh. Semakin panas si oilnya dipanaskan, maka akan semakin menjadi jenuh. Jadi oil pun harus kita, kalau mau kita konsumsi oil yang baik pun tidak digunakan untuk digoreng atau di frying ya. Hanya harusnya hanya untuk dressing. Itu adalah lemak yang tidak jenuh. Oke. Nah, ini bedanya lemak baik dan lemak jahat. Bisa digunakan, bisa dilihat ya sini. Nah, sekarang gula. Yang tadi nih, gula itu kan karbohidrat. Benar, gula karbohidrat. Oleh sebab itu, kita asupan gulanya harus hati-hati. Kalau takut si nasi kita takut, gula nggak takut, itu padahal ada hidden sugar. Banyak banget tuh hidden sugar yang kadang-kadang tuh kita nggak sadar makanan tersebut mengandung gula yang tinggi. Asupan gula itu tidak boleh melebihi 50 gram per hari, atau setara dengan 4 sendok makan per hari loh. 50 gram. Jadi kalau kita lihat, bisa kita lihat, dari minuman kotak, itu tuh udah rata-rata tuh sudah hampir kebutuhan dari gula kita tuh sudah habis. Jadi kita harus lihat dulu nih berapa gram dari gula yang terkandung di dalam minuman kita, di dalam makanan kita. Karena 50 gram ini tuh sudah konten dari pagi sampai malam, itu adalah kebutuhan gula kita, hanya 4 sendok makan. Nah, soft drink nih, soft drink kandungan gulanya tuh sekitar 40 gram hingga 90 gram, tergantung besarnya si soft drink tersebut. Ternyata dalam saus, 1 sendok makan saus mengandung 1 sendok teh gula. Berarti 1 sendok teh gula itu termasuk 5 gram ya, berarti udah termasuk. Yogurt, nah yogurt itu mengandung 45 gram gula, jadi harus hati-hati. Granola atau dried fruit, kadang-kadang suka nih makan yang buah-buahan yang dikeringkan. Ternyata buah-buahan dikeringkan itu mengandung gula yang cukup tinggi. Nah, nih contohnya nih, resin. Dalam 100 gram resin itu sudah mengandung 60 gram gula. 100 gram resin itu sedikit, itu udah 60 gram gula. Padahal kebutuhan kita hanya 50 gram ya. Jadi ini adalah salah satu contohnya aja betapa yang harus kita hindari adalah makanan-makanan yang mengandung tinggi gula, sehingga kita bisa memberikan si karbohidrat itu space-nya untuk yang lain. Jadi gula ini kita harus benar-benar waspada, kebutuhannya hanya 50 gram ya. Jadi harus diingat-ingat. Nah, selain gula ternyata kita juga harus benar-benar memperhatikan garam. Garam ini cukup banyak. Ini ada hidden salt. Kalau tadi ada hidden sugar, ada juga namanya hidden salt.
Makanan-makanan ini tidak boleh melebihi 1 sendok teh. 1 sendok teh. 1 sendok teh itu udah termasuk makan pagi, siang, malam, begitu cemilan. Nggak boleh terlalu banyak dari natrium ini ya. Ini kita bisa lihat ini dari sandwich itu udah 2,5 gram ya itu si saltnya. Nah ini pizza itu 6,9 jadi besar sekali. Jadi harus hati-hati penggunaan dari garam juga jangan sampai berlebihan karena nanti banyak kita temui gejala-gejala penyakit di kemudian harinya ya. Nah ini hidden source of salt-nya yang lain ya. Sekarang tadi setelah kita bahas mikronutrien, setelah kita bahas makronutrien, kita bahas mikronutrien. Mikronutrien itu adalah zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah sedikit. Dia berfungsi sebagai antioksidan yang memperkuat sistem imun. Peran yang sangat penting dalam pembentukan hormon, sistem reproduksi, dan aktivitas enzim. Nah, vitamin contohnya. Vitamin itu ada 2, vitamin larut air dan larut lemak. Mineral itu ada makromineral dan mikromineral. Nah, di dalam pandemic life ini, saya akan memberikan guideline atau memberikan panduan apa aja sih yang paling penting dikonsumsi vitaminnya sehingga tidak berlebihan, sehingga tidak sembarang multivitamin diminum dengan akhirnya di overdose. Jadi saya akan selektif apa aja sih yang mendukung sistem imun kita, vitamin apa aja yang paling penting, yang paling dibutuhkan selama pandemic life ini, oke? Vitamin A nomor 1. Nah, vitamin A ini adalah vitamin yang larut dalam lemak, penting untuk kesehatan mata. Tapi dia juga paling penting juga untuk membangun sistem imunitas. Nah, bentuk vitamin A itu ada 2, ada bentuknya retinol dan beta karoten. Beta karoten ini adalah prekursor vitamin A aktif, ya, dan merupakan antioksidan yang ditemukan dalam buah dan sayuran tertentu. Nah, beta karoten ini dapat diubah menjadi vitamin A yang telah terbentuk sebelumnya dalam tubuh untuk menggunakan fungsi biologisnya. Rekomendasi vitamin A adalah wanita 700 mikrogram per hari, laki-laki 900 mikrogram. Makanan tinggi vitamin A, nah ini bisa contohnya nih, makanan tinggi vitamin A ternyata di dalam labu setengah cangkir itu sudah mengandung 1010 mikrogram. Jadi kalau kita makan labu aja, setengah cangkir aja berarti kebutuhan vitamin A kita sudah terpenuhi karena kalau wanita 700 mikrogram kebutuhan vitamin A-nya, laki-laki 900. Jadi nggak perlu kita susah-susah labu setengah cangkir itu sedikit sedikit sekali labu setengah cangkir ya, setengah cangkir kecil teh itu udah cukup itu kebutuhan vitamin A kita. Atau wortel setengah cangkir juga 650 ya, udah hampir kebutuhan vitaminnya. Jadi tidak usah berlebihan, tapi perlu diingat vitamin A yang dalam bentuknya terdapat dalam sayur-sayuran, misalnya contohnya labu atau contohnya di wortel itu adalah bentuknya dia beta karoten. Tadi vitamin A kan ada 2 bentuknya, retinol dan beta karoten. Kalau ditanya lebih baik mana bentuk beta karoten atau retinol? Yang paling baik adalah bentuknya retinol karena dia tidak perlu diubah lagi. Karena kalau yang bentuknya si beta karoten itu akan diubah dulu menjadi vitamin A yang aktif. Jadi kalau ditanya apakah lebih baik sumber vitamin A itu dalam bentuk makanan atau hewan, ya, buah-buahan atau sayuran, apakah dalam bentuk hewani, bentuk vitamin A-nya adalah bentuk vitamin A yang hewani karena dia bersifat bentuknya retinol, itu akan lebih baik karena dia langsung diubah, langsung siap dipakai. Contohnya adalah tuna sirip biru. 75 gram itu sudah mengandung 530 mikrogram. 75 gram satu potong ya, satu potong nggak terlalu besar, itu sudah hampir mencukupi kebutuhan vitamin A. Nah, ini sumber vitamin A-nya bisa kita lihat, ini sumber vitamin A-nya labu, nah kentang. Jadi kalau yang bentuknya retinol itu adalah ikan tuna sirip biru, telur dan makarel. Ini bisa kita lihat ya. Tapi kalau labu atau wortel itu bentuknya adalah beta karoten. Dia akan diubah dulu menjadi provitamin A. Jadi kalau ditanya lebih baik mana, lebih baik ikan tuna sirip biru ya. Sekarang vitamin C. Tadi vitamin A. Jadi ini adalah vitamin-vitamin yang kita butuhkan di dalam masa pandemic life ini. Vitamin C. Vitamin C merupakan antioksidan kuat. Vitamin C telah terbukti mengurangi durasi dan keparaan infeksi saluran pernafasan bagian atas.
Dosis yang dianjurkan bervariasi memang dari 1 hingga 3 gram per hari. Bukan berarti 1 gram itu 1000 miligram itu kita minum daily. Jadi kita harus lihat kondisi tubuh kita. Kadang-kadang karena kita lagi pandemic life ini, kita berbondong-bondong minum vitamin, kadang-kadang vitamin C langsung 1000 gram, langsung 1000 miligram kita minum. Jadi itu hanya pada case-case tertentu. Jangan berlebihan, karena rekomendasinya wanita hanya 75 miligram dan laki-laki 90 miligram. Cukup cukup ini contohnya. Nah, cukup stroberi 1 cup sudah cukup, nanas 1 cup sudah cukup, orange juice 1 cup sudah cukup. Jadi jangan berlebihan. Karena kalau kita kebutuhan vitamin C dosis tinggi itu pada kasus-kasus tertentu, case. Jadi kalau daily cukup. Kalau kita tidak mengkonsumsi vitamin C yang long absorb, vitamin C itu ada yang short absorb, ada yang long absorb. Itu kita kalau yang short itu begitu kita konsumsi multivitamin vitamin C-nya 1000 mg let's say, terus dia tidak long absorb, maka kalau setelah kita konsumsi tersebut nanti kita akan misal buang air kecil, itu akan keluar lagi, jadi akan useless. Jadi pilihlah bentuk vitamin C kalau mau bentuknya source-nya bukan dari buah-buahan fresh, buah-buahan, carilah yang dia long absorb. Jadi diserapnya sedikit-sedikit sehingga tidak useless ya. Sekarang vitamin D. Orang sekarang vitamin D kalau di Indonesia susah banget dicari sekarang. Di mana-mana habis vitamin D. Ya, vitamin D penting untuk metabolisme kalsium dan meningkatkan penyerapan kalsium, benar. Vitamin D yang rendah dikaitkan dengan penurunan kekebalan. Nah, jadi kenapa sih kita harus minum konsumsi vitamin D? Karena fungsinya juga satu, itu untuk kekebalan tubuh ya, untuk meningkatkan imunitas juga. Selain dia untuk tadi untuk penyerapan kalsium dan metabolisme kalsium. Nah, makanan kayak vitamin D ini bisa kita lihat nih, salmon, ikan putih. Ikan putih itu ikan apa saja yang dalamnya putih, bisa ikan. Mungkin di sana ikan apa yang paling mudah dicari, yang penting dalamnya putih, itu menghasilkan vitamin D yang cukup tinggi ya, selain dari salmon atau yang lainnya. Nah, ini kebutuhan vitamin D nih. Usia kita mungkin sekitar 19 sampai 50 tahun sekarang nih rata-rata. Hanya 600 intraunit. Jadi kalau ada orang yang mau konsumsi latah ikut-ikutan sampai 2000 intraunit, itu kalau kena COVID oke, 2000 sampai 5000 intraunit. Itu pun tergantung dari derajat keparahannya ya. Jadi nggak usah latah. Kebutuhan kita kalau kita average kita rata-rata kita 19 sampai 50 tahun cukup 600 intraunit. Anak-anak berarti ini dari usia 1 tahun sampai 70 tahun pun kebutuhannya sama ya, 600 intraunit. Jadi nggak perlu berlebihan untuk mengkonsumsi vitamin D, bisa pun dengan berjemur. Berjemur itu vitaminnya D2. Jadi bisa berjemur, apa sih yang di mana sih jam-jam apa yang paling baik kita berjemur? Apakah jam 9 pagi, jam 10 pagi, atau jam 11 siang? UVB paling banyak di jam 11 siang. Itu bisa jam 11 siang hanya berjemur 3 menit. Kalau jam 10 menit. Kalau jam 9 adalah 20 menit. Jadi kalau sebelum jam 9 pagi itu masih banyaknya UVA. Jadi tidak baik untuk metabolisme kita ya. Nah, ini batasnya. Batasnya maksimum, lihat aja batasnya kita lebih dari 9 tahun itu 4000 intraunit. Jadi kalau kita konsumsi vitamin D 5000 itu kalau case-case tertentu. Kalau misalkan kita kena COVID, oke ada yang memberikan 5000 intraunit, kalaupun dia terlalu parah. Kalau tidak, cukup 3000 atau 2000 intraunit sudah cukup ya, jadi tidak berlebihan. Nah, ini sumber vitamin D tadi bisa kita lihat, karena jumlahnya kita kebutuhannya 600, pakai salmon aja atau ikan putih aja udah hampir tercukupi kebutuhan kita. Kita makan ikan putih 75 gram, atau kita makan 50 gram satu hari 2 kali, udah tercukupi kebutuhan vitamin D kita ya. Jadi, maaf, tidak perlu berlebihan. Maaf, Dr. Sila, waktunya Ya? tinggal 4 menit lagi. Oke, sekarang vitamin E. Vitamin E adalah antioksidan yang kuat. Nah, rekomendasinya apa nih? Ternyata ternyata kebutuhannya hanya 10 miligram atau 14 intraunit untuk pria dan 7 mg atau 10 intraunit untuk wanita. Nah, ini apa aja nih? Nah, sumbernya nih cukup segini nih. Jadi
nggak usah terlalu kita berlebihan dalam konsumsi vitamin. Vitamin ini adalah nanti kita bisa dilihat lagi satu-satu kebutuhannya ya. Nah, zinc memang dibutuhkan juga nih masa-masa pandemic life ini. Dosis yang dianjurkan di dalam berbagai penelitian berkisar antara 20 hingga 92 mg per minggu. Ingat, 20 hingga 92 mg per minggu. Jadi jangan berlebihan untuk mengkonsumsi zinc. Kalau nggak kuat kadang-kadang suka mual ya minum zinc ini. Nah, zat besi memang sangat dibutuhkan ya, apalagi untuk wanita. Kebutuhannya laki-laki hanya 8 mg per hari, wanita 19-50 tahun 18 mg per hari, kalau sudah di atas 50 tahun cukup 5 mg per hari. Makanan yang kaya zat besi adalah hati ayam, kacang-kacangan ya, dan tahu ya. Oke, ini sumber zat besi bisa dilihat sendiri ya. Nah, superfood nih. Superfood ini adalah salah satu yang suka dicari-cari semua orang. Apa aja sih superfood nih? Superfood itu ternyata adalah yang kaya antioksidan itu dark coklat. Di dalam 100 gram ternyata dia menghasilkan 15 milimol. Di dalam blueberries 8,2 milimol. Kalau di Indonesia ini sekarang orang sangat meyakini bahwa jahe itu mempunyai kadar antioksidan yang tertinggi. Ternyata kita bisa lihat jahe itu dalam 100 gram jahe hanya 3,85 milimol antioksidannya. Ternyata lebih besar lebih enak kita makan blueberry atau strawberry ya, lebih tinggi kadar antioksidannya. Ini yang disarankan makannya, tapi kita harus hitung juga. Jangan sampai kita makan 100 gram blueberry atau strawberry ini harus terhitung kalorinya. Karena dalam 100 gram blueberry ini sudah menghasilkan 50 kalori. Dalam 100 gram strawberry ini sudah menghasilkan 50 kalori. Kalorinya source-nya from karbohidrat. Jadi ini harus terhitung. Semua yang kita makan harus terhitung kalorinya. Jadi bisa disimpulkan apa sih healthy life ini during pandemic itu apa? Yaitu asupan makronutrien yang seimbang, karbohidrat 50%, protein 15-20%, dan lemak 25-30%. Asupan mikronutrien harian diperlukan untuk mendukung sistem kekebalan yang optimal ya. Batasi asupan garam hingga 5 gram per hari. Minum 8-10 gelas air setiap hari. Hidden sugar harus dihindari. Ingat kebutuhan sugar adalah 50 gram per hari. Hindari minuman bersoda, berkarbonasi, dan semua minuman yang mengandung gula. Pertahankan gaya hidup sehat dengan berolahraga secara rutin, yaitu olahraga cukup berjalan kaki satu hari 10.000 langkah. Cukup, tidak perlu berlari. Cukup jalan kaki 10.000 langkah per hari, dan tidur teratur, hindari stres. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Ya, terima kasih Dr. Sheila atas presentasinya yang sangat menarik. Mungkin bisa di-unshare screen-nya. Ya, memang ya di dalam masa pandemik ini sangat diperlukan perhatian yang khusus untuk menjaga daya tahan tubuh, salah satunya melalui proper diet. Terima kasih Dr. Yusila atas presentasinya. Kemudian sebelum kita membuka Q&A sessions, kami mewakili panitia akan menyampaikan update mengenai Masjid Istiqlal yang akan dimulai dengan penampilan klip video dan update presentasi. Saya persilahkan co-host untuk menampilkan videonya. Oke. وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير
Terima kasih. Kemudian kami akan menampilkan presentasi tentang update Masjid Istiqlal. Ya. Presentasi slide yang pertama adalah tentang update dari Masjid Istiqlal. Alhamdulillah, proyek pembuatan sistem saluran air bawah tanah untuk pembuangan dan penyerapan air dan lapangan parkir konkret di area depan masjid sudah selesai. Berikut lampu penerangan area lapangan parkir. Semoga dengan penyelesaian proyek ini akan menambah kenyamanan para jamaah untuk berkunjung dan beribadah di masjid sesuai dengan protokol COVID-19. Marilah kita bersama-sama selalu memakmurkan masjid kita ini. Sedikit sejarah pencapaian atau key milestones dalam merealisasikan pembangunan Masjid Indonesia di Greater Houston. Pembentukan organisasi Indonesian Americans Muslim Community sebagai organisasi non-profit dibentuk pada tanggal 11 Februari 2012. Kemudian tahun 2005 properti ini dibeli pada tahun 2015 yang dikonvert dari gereja menjadi temporary masjid. Kemudian perencanaan engineering dan pengurusan izin persiapan lokasi untuk pembangunan Masjid Istiqlal Kampus yang diselesaikan pada Desember 2018. Kemudian penyelesaian dan pembuatan sistem saluran air bawah tanah dan pembuangan dan penyerapan air dan lapangan parkir konkret di area depan masjid diselesaikan pada bulan Maret 2021. Masjid Istiqlal Houston sudah mempunyai kurang lebih 600 jamaah, ini pada pre-COVID, yang terdiri dari jamaah Indonesia dan non-Indonesia. Saat ini aktivitas masjid masih menggunakan bangunan lama yang didirikan sekitar tahun 1970. Progres pembangunan Masjid Istiqlal Kampus sudah memasuki phase ke-1 pembangunan fisik masjid baru. Saat ini Masjid Istiqlal membutuhkan pendanaan untuk pengurusan permit pembangunan fisik masjid, architecture drawing alignment, dan pembuatan fondasi bangunan. Silakan di-share yang the next slide. Ya, kami sangat berterima kasih atas very generous donations untuk sama-sama membangun Masjid Istiqlal ini. Di sini bisa dilihat cara untuk mendonasi dalam mensupport Masjid Istiqlal Ramadan fundraising. Donasi bisa melalui bisa melalui beberapa way payment, Zelle, PayPal, check, and pledge to Pak Bambang Gumilar. Next slide, please. Nah, ini adalah apps dari Masjid Istiqlal. Kami mengencourage para hadirin untuk mengupload Masjid Istiqlal apps. Apps ini sangat berguna untuk bisa mendapatkan informasi terkini dari Masjid Istiqlal dan juga bisa digunakan untuk melakukan pembayaran, either untuk pembayaran donasi atau zakat either zakat mal atau zakat fitrah bisa dilakukan melalui apps ini. It's really a convenience one-stop apps yang bisa digunakan untuk continue komunikasi dengan Masjid Istiqlal. Next one, please. Next slide, please. Terima kasih lagi. Ini hanya sekadar untuk reminder ini adalah program selama 10 hari terakhir di Ramadan. Kami mengencourage para hadirin yang ingin menyalurkan donasinya, very grateful atas segala generosity-nya, bisa melalui apps tersebut dengan dua options. Jika donasi akan di-spread, bisa melalui klik dengan recurring. Di-spread mungkin donasi bisa di-spread secara 5 kali atau 7 kali
selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Tetapi jika donasi akan disalurkan secara keseluruhan, bisa juga menggunakan one time payment options. Jadi apps ini sangat-sangat friendly ya, the way we would like to donate. Jadi bisa dilakukan melalui apps-nya. Oke, terima kasih atas sharing-nya, co-host. Ya. Begitu penyampaian pengumuman dari Masjid Istiqlal. Kemudian akan kita masuki sekarang Q&A sessions. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang bisa kita lihat, akan saya mulai bacakan. Dr. Sheila, silahkan membuka ininya, di unmute ya. Ada pertanyaan, ini pertanyaan yang paling awal. Ini adalah pertanyaan dari seorang bapak mualaf Muslim American. Bapak ini agak menyaksikan efek kesehatan puasa. Karena seharian di suhu tinggi, kita tidak minum air, apakah kita tidak kena dehidrasi. Lalu malam-malam makan setelah tidur. Bukannya tidur, habis makan itu is not good for health. Nah, gimana Dr. Sheila untuk menanggapi pertanyaan tersebut? Silakan Dr. Sheila. Oh ya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Memang banyak sekali orang yang bertanya seperti itu, bukan hanya Bapak mualaf saja, banyak juga pasien-pasien saya. Dok, kita kan harus mencukupi kebutuhan minum kita, cairan kita. Kita bisa hitung kebutuhan cairan itu 30 cc per kilogram berat badan ideal. Misalkan berat badan Bapak 70 kilogram idealnya, dikalikan 30 cc, yaitu berarti 2100. 2100 itu kita bisa kejar. Bisa kejar setelah kita berbuka, 2100 itu berarti 2 liter ya. Berbuka kita minum teh hangat misalkan, itu sudah satu cangkir itu 200 mili, sudah, atau 250 mili satu cangkir teh hangat. Lalu nanti setelah kita makan, kita bisa minum lagi. Setelah sebelum taraweh kita minum, setelah taraweh kita minum, kadang-kadang sebelum kita mau tidur kita minum, itu udah dapat 1250. Lalu nanti biasanya kita sebelum sahur kita bisa minum lagi teh hangat misalkan, atau air 12, itu biasanya kita sudah tercukupi 2000 cc. Jadi nggak usah khawatir kalau untuk nanti akan menjadi dehidrasi. Di dalam puasa tidak akan dehidrasi karena kita harus mengkontrol juga, kecuali kalau kita kita jadi kurang minum, misalkan hanya minum pada saat berbuka 1 gelas, lalu nanti minum lagi atau mau tidur atau setelah sholat tarawih 1 gelas, atau nanti setelah kita sahur 1 lagi, itu pastikan kurang, itu akan dehidrasi. Tapi kalau kita bisa bagi nanti cairannya, kita bagi setelah berbuka, sebelum sholat maghrib, atau sebelum sholat isya, setelah tarawih atau mau tidur, dan seterusnya kita bisa bagi kebutuhan cairan kita, insya Allah kita tidak akan mengalami dehidrasi. Lalu apakah benar kita malam-malam kita makan? Makan disarankan memang sebelum tarawih. Jadi setelah kita sholat maghrib, kita bisa makan, atau kita berbuka puasa dengan cemilan atau takjil yang cukup. Kita 10%-nya dari kebutuhan harian kita cukupi takjil. Lalu kita sebelum tarawih kita bisa makan. Lalu setelah itu kita bisa tidur. Memang ada yang mengatakan, apakah itu tidak jadi nanti jadi gemuk? Enggak akan jadi gemuk, karena kita ada jedanya. Kita melakukan sholat tarawih aja, dalam penelitian, dalam satu rakaat itu sudah membakar memang 2 kalori, memang 1 rakaat. Tapi kalau kita sholatnya juga 11 rakaat, itu udah lumayan ya, 20 hingga 30 kalori akan terbakar kalori kita, belum aktivitas yang lainnya. Jadi insya Allah kalau kita makan sebelum tarawih, ditambah lagi nanti kita aktivitas setelah tarawih kita masih ada, mungkin insya Allah nanti tidak akan kita akhirnya jadi menimbun lemak, karena memang tubuh kita memang kebutuhannya akan jadi, metabolisme kita akan berjalan dengan baik, karena memang ada aktivitas-aktivitas yang lainnya yang akan kita pakai untuk membakar kalori yang kita makan pada saat kita berbuka. Jadi misalkan kebutuhan kita tadi 1900 kalori, kita bagi antara sahur dan berbuka,
itu insya Allah tidak akan jadi membuat kita jadi atau gemuk ataupun jadi akhirnya kita mempunyai kadar gula yang jadi tinggi karena kita habis makan kita tidur. Kecuali kalau benar-benar habis makan kita langsung tidur, pasti memang tidak ada apapun yang kita makan kalau tidak akan diubah menjadi energi, maka dia akan berubah bentuknya menjadi lemak. Tapi kalau kita masih ada aktivitas, insya Allah tidak akan disimpan menjadi lemak. Apapun yang kita makan tidak akan tersimpan menjadi lemak. Tapi harus kita ingat juga apa yang kita makan harus memenuhi kebutuhan makronutrien dan mikronutriennya. Tadi makronutriennya harus karbohidrat 50%, protein 20%, dan sisanya ada lemak. Jadi jangan sampai kebalik. Jangan sampai akhirnya kalau begitu kita puasa, kita makan yang deep frying, makanan-makanan yang fatnya tinggi, itu memang akan menghasilkan yang tidak baik. Tapi kalau kita sumber makronutriennya selektif, kita bisa memilah-milah mana yang kita harus makan tadi bentuknya, misalkan kayak makronutriennya, si karbohidratnya source-nya baik, proteinnya source-nya baik, fat-nya juga baik, insya Allah tidak akan menimbulkan penyakit-penyakit di kemudian hari pada saat kita menjalani ibadah puasa. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Sila. Menuliskan di chat atau bisa juga dengan mengklik raising hand icon, jadi bisa langsung bertanya kepada Dr. Sila. Kemudian Dr. Sila, ini ada pertanyaan dari Mbak Isna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penderita hypothyroid juga tidak mau melakukan hormon terapi dan sudah melakukan intermittent fasting selama 2 tahun. Tetapi susah sekali untuk menurunkan berat badan. Walaupun masih bisa maintaining tidak melonjak, apa yang sebaiknya dilakukan lagi? Terima kasih. Silakan Dr. Sila. Nah, untuk pada pasien atau pada kebanyakan orang yang melakukan intermittent fasting, kita harus lihat dulu. Intermittent fasting itu ada berbagai metode. Ada 16-8, yaitu 16 jam berpuasa, 8 jam kita makan. Atau ada yang eat, stop, eat. Atau ada yang dia melakukan intermittent fasting dengan metode yaitu mengurangi kalori yang cukup signifikan. Dia hanya melakukan puasa berkisar antara 500 hingga 600 kilokalori per hari. Jadi cukup very low diet kalori itu namanya. Jadi kita harus lihat dulu metode apa yang digunakan dalam intermittent fasting ini, apakah 16 jam kita puasa, 8 jam kita makan, atau eat stop eat, atau yang tadi melakukan very low diet kalori. Kalau kita melakukan very low diet kalori di dalam kita masukkan ke intermittent fasting, maka tidak akan berat badannya akan tetap stuck, jadi tidak akan turun berat badannya, karena tubuh akan mengkompensasi. Jadi gini, misalkan contoh yang paling awam seperti ini, tubuh akan mempunyai metabolisme yang sangat-sangat lambat. Untuk makan yang sangat sedikit, itu akan tubuh kita akan menguraikan makanan menjadi energi sedikit. Jadi akan percuma, akan useless kalau kita melakukan very low diet calorie. Jadi jangan sampai akhirnya kita hanya mengkonsumsi 500 atau 600 kilokalori per hari, karena kebutuhan untuk runningnya metabolisme tubuh kita itu 1000 kalori per hari. Jadi kita nggak boleh kita zolim sama tubuh kita sebenarnya. Kita harus tahu dulu, kalau kebutuhan kita 1700 kalori, kita melakukan intermittent fasting dengan mengurangi, kita cut kalorinya terlalu banyak, maka yang terjadi adalah metabolisme tubuh kita semakin lambat. Jadi untuk makanan yang kita makan itu diuraikan makin sedikit. Jadi menjadi useless. Yang kita kerjakan itu adalah useless. Jadi paham ya, maksudnya semakin kita meng-cut kalorinya, semakin kita melakukan very low diet kalori, justru tubuh kita akan mengkompensasi, menguraikan makanan yang kita makan itu menjadi perlahan-perlahan. Jadi metabolisme tubuh kita akan menjadi lambat. Seperti itu. Jadi harus dipaham dulu, intermittent fasting ini selama 2 tahun ini melakukan metode yang mana? Eat stop eat, 16 jam makan 8 jam, 16 jam puasa 8 jam makan, atau tadi melakukan very low diet calorie. Jadi kita harus tahu dulu intermittent fasting ini yang mana yang dilakukan, dan tidak boleh intermittent fasting ini dilakukan secara lama. Jadi memang harus ada di bawah
di bawah pengawasan dokter lebih baik ya, karena kita akan food recall. Semua pasien kita akan food recall. Apakah sudah tercukupi kebutuhan kalori hariannya, karbohidratnya tercukupi, proteinnya tercukupi, atau lemak tercukupi. Kalau tidak tercukupi, justru tadi akan menjadi metabolisme jadi semakin lambat. Seperti itu, Ibu. Ya, terima kasih Dr. Sila. Nah, ini pertanyaan berikutnya dari Mbak Srinovi. Pertanyaan adalah, apakah kurma kadar gulanya tinggi atau termasuk buah yang dikeringkan? Bagaimana nih Dr. Sila? Kurma adalah buah dengan 3 buah kurma menghasilkan 50 kalori. Jadi kalau kita berbuka dengan kurma 3 buah atau sahur tambah lagi 3 buah, insya Allah hanya 100 kalori, jadi boleh sekali. Dan itu tidak dikeringkan, itu memang buah. Memang buah ya, memang bukan yang kelompok yang dikeringkan tapi mengandung gula. Kecuali kalau yang kurma yang udah diproses lagi ditambah gula lagi ya. Kalau kurma yang biasa hanya menghasilkan 3 buah kurma hanya menghasilkan 50 kalori. Jadi silakan kalau mau berbuka dengan kurma 3 buah, nanti sahur lagi berbuka 3 buah lagi, silahkan. Insya Allah hanya 50 kalori dalam 3 buah kurma. Silahkan. Terima kasih Dr. Itu masih Sila. aman. Ya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Mbak Rindri. Apakah benar jika sedang perlu konsumsi vitamin C dosis 1000 mg daily, sebaiknya dimakan dalam 2 kali? Karena alasan penyerapan usus hanya bisa menyerap maksimum 500 mg untuk sekali dosis. Bagaimana ini Dr. Sila? Nah, kebutuhan kita tadi rekomendasinya, kebutuhan kita perempuan hanya 75 mg, laki-laki 90 mg. 1000 itu kalau kita butuh sekali, tubuh kita emang lagi kekurangan vitamin C. Misalkan luka bakar atau demam yang tinggi atau banyak hal yang lainnya. Jadi kalau tubuh kita daily rekomendasi hanya perempuan hanya 75 mg, laki-laki hanya 90 mg. Atau harus kita cari juga yang long absorb. Jadi kita lihat apakah si vitamin C yang kita konsumsi ini mempunyai daya yang short absorb tadi atau yang long absorb. Jadi kalau misalkan long absorb, tubuhnya akan mengkonsumsi sedikit. Kalau yang short berarti setelah dikonsumsi kita buang air kecil bisa kebuang lagi. Jadi kalau kita sehat-sehat saja, kita tidak ada penyakit yang sangat membutuhkan dosis vitamin C tinggi, sebaiknya tidak disarankan untuk mengkonsumsi 1000 mg per hari. Ya. Jadi saya tidak menyarankan karena kebutuhan kita vitamin C laki-laki hanya 90, perempuan hanya 75 mg. Gitu. Ya. Baik, terima kasih Dr. Sila. Nah, ini Dr. Sila ada pertanyaan dari salah satu co-host kami. Apa saja sih yang sahur yang tepat, yang tepat untuk diasumsi agar tidak terlalu ngantuk di siang hari? Begitu dokter, silakan. Kalau sahur pastinya ya tadi kita nggak boleh, harus lengkap, makronutrien tuh harus lengkap. Jadi karbohidrat, protein dan lemak itu harus benar-benar diperhatikan. Jadi jangan sampai akhirnya kita kalau sahur itu atau makan roti aja atau minum, pokoknya kita harus hitung dulu proteinnya berapa sih. Jadi kita harus tahu dulu memang sumber-sumber proteinnya tadi, protein hewani dari ikan, telur, ayam, daging, atau protein nabati, tahu dan tempe itu ya harus ada. Jadi memang di dalam setiap sajian sahur diusahakan ada protein, ada karbohidrat, dan ada lemak, dan vitaminnya juga ada. Jadi memang kita harus tahu dulu nih berapa kebutuhan kalori kita per hari, lalu kita bagi antara sahur dan berbuka. Gitu. Memang harus panjang sebenarnya diskusinya berapa kebutuhan, kita harus menghitung kebutuhan kalori kita tadi, yang gampangnya tadi ya, 30 kilokalori dikali berat badan ideal untuk laki-laki, 25 kilokalori dikali berat badan ideal perempuan. Dapatnya berapa kalori per hari, dibagi nanti sahur berapa kalori, nanti dibagi lagi berbuka berapa kalori. Kalau berbuka mau kita bagi lagi, nanti ada takjil 10%-nya, nanti setelah mainnya berapa, makan yang utamanya berapa, nanti mungkin setelah tarawih mau berapa, kita hitung semuanya. Memang harus harus ada workshop sebenarnya, harus ada yang lebih panjang lagi discussing-nya, karena memang nggak bisa berapa kalau menghitung kalori itu cukup panjang, harus paham sekali.
harus banyak, kita harus membutuhkan waktu at least berapa jam ke depannya. Iya. Iya, baik. Memang kalau menghitung kalori ini sangat ini ya dokter ya agak complicated ya. Jadi Iya, karena kita harus teliti, harus tepat. Tadi karena memang kebutuhan kalori kita tuh kita hitung berdasarkan juga jenis, jumlah dan jadwal. Itu kita harus kita bagi lagi tuh jenisnya, jumlahnya, jadwalnya kita harus sesuaikan. Jadi memang nggak bisa mau diet 1.300 kalori aja tapi ya kita harus benar-benar hitung dengan tepat. Iya. Iya. Oke, Dr. Sila. Nah, ini ada pertanyaan yang langsung dikirimkan ke saya ini. Ini dari pertanyaan dari Mbak Nining. Assalamualaikum, bagaimana dengan beberapa jenis oil or minyak yang berbeda? Misalnya canola oil, vegetable oil, coconut oil, dan lain-lain. Apakah pengaruh terhadap penghitungan kalorisnya? Silakan Dr. Sila. 1 sendok teh kalorinya sama. 1 sendok teh oil kalorinya menghasilkan 50 kalori fat. Jadi sama. Jadi nggak ada perbedaan antara canola oil, virgin oil, atau apapun, semuanya sama dalam 1 sendok teh, yaitu 5 gram menghasilkan 50 kalori fat, 50 kalori lemak. Dan tapi itu minyak-minyak yang baik tersebut adalah lemak tidak jenuh. Tetapi kalau kita salah penggunaannya misalkan si lemak tersebut kita gunakan untuk menggoreng atau untuk dipanaskan, sehingga dia akan berubah bentuk menjadi lemak yang jenuh, yang tadinya tidak jenuh menjadi jenuh. Jadi lemak-lemak yang baik tersebut kayak virgin oil atau canola oil itu digunakan hanya untuk dressing, jadi tidak untuk dipanaskan. Untuk salad boleh, silahkan. Itu ya lemaknya lebih baik. Ya, bagaimana tanggapan dengan olive oil, dokter? Apakah olive oil bagus, tapi olive oil itu hanya untuk dressing ya, bukan untuk dipanaskan. Jadi jangan sampai kadang-kadang orang mau jadi lebih bagus nih, kita mau buat omelet misalkan, ada beberapa yang suka salah kata, kita mau buat omelet pakai olive oil atau apa, jadi dia sama aja, dia yang tadinya tidak jenuh begitu dipanaskan menjadi jenuh, karena itu memang yang baik itu bukan untuk dipanaskan, untuk dressing gitu. Jadi kalau yang dipanaskan tetap aja menjadi jenuh. Jadi apapun kalau kita untuk memanaskan ya pakai minyak biasa juga nggak apa-apa, yang penting penggunaannya dibatasi dan sekali pakai, kalau bisa tidak diulang pemakaiannya. Dan tingkat derajat kepanasannya tidak terlalu panas. Semakin dia panas, semakin dipakai berulang-ulang, semakin jenuh si minyak tersebut, semakin sulit untuk diubah menjadi energi. Jadi sekali lagi, kalau saya menggunakan minyak yang mahal, tapi saya gunakan 2 kali misalkan, dipakai untuk 2 kali, untuk memanaskan ini dipakai lagi karena sayang biasanya ibu-ibu. Nah, tapi semakin sering digunakan karena dia udah pernah dipanaskan, kemudian dipanaskan lagi dipakai, dia semakin jenuh. Minyak tersebut semakin sulit untuk diubah menjadi energi. Jadi kalau untuk menggoreng yang lain pakai oil yang biasa pun boleh, tapi penggunaannya dibatasi dan satu tidak diulang pemakaiannya. Ya baik dokter. Jadi dokter Sila untuk rekomendasi yang minyak yang untuk dipanaskan itu sebaiknya yang mana dokter? Boleh aja seperti kayak minyak kelapa biasa boleh, yang penting tidak diulang pemakaiannya. Jadi kalau di Indonesia misalkan mau pakai minyak curah boleh nggak dok? Misalkan minyak curah boleh saja, tapi yang satu jangan terlalu panas. Semakin panas atau ibu-ibu tuh biasanya kalau di sini trennya tuh kalau mau masak ikan ayam itu nunggu panas minyaknya dicemplungin baru sreng, biasanya kayak gitu biar bunyinya sreng lah. Semakin dia berasap, keluar asapnya, semakin dia panas, semakin jenuh minyak tersebut, semakin sulit untuk diubah menjadi energi. Jadi kalau bisa jangan terlalu panas. Dan penggunaannya sama, yang lemak yang minyak kelapa tadi atau virgin oil dan sebagainya, dalam 1 sendok teh menghasilkan 50 kalori fat. Jadi sebenarnya sama. Kalau hitungan kalori mau minyak kelapa atau minyak olive oil atau minyak virgin oil, dalam 1 sendok teh menghasilkan 50 kalori fat, lemak. Tapi kalau kita panaskan, yang satu jadi jenuh, yang satu tetap tidak jenuh, gitu. Nah, kalau kalorinya sama, tapi yang membedakan jenuh tidak jenuhnya, baik atau tidak baiknya. Jadi kalau kalorinya sama, Iya.
Nah, baik Dr. Sila, sekarang saya akan membacakan the next questions-nya ini. Oh, ini pertanyaan dari Dini. Pertanyaannya, Dr. Yusila, bolehkah kita menggantikan gula dengan madu? Berapa banyak maksimal kopi yang boleh kita minum per harinya? Oh, ini pertanyaannya ada beberapa pertanyaan. Jadi, pertanyaan pertama adalah, apakah kita bisa menggantikan gula dengan madu? Dan kemudian pertanyaan kedua, berapa banyak maksimal kopi yang boleh kita asumsi per harinya? Dan pertanyaan ketiga, berapa banyak gula yang boleh kita masukkan atau add to that coffee? Silakan, Dokter. Gula tadi 50 gram. 50 gram itu 1 sendok makan itu 15 gram. 1 sendok makan. Jadi kalau 50 gram itu berarti hanya 3,5 sendok makan. Jadi be careful untuk sugar. Jadi 50 gram per hari, udah terhitung loh. 50 gram itu udah kontennya di nasi juga udah ada sugar. Misalkan di roti udah ada sugar. Jadi kita harus hitung loh. Jadi nggak boleh lebih 50 gram. 50 gram berarti 3,5 sendok makan. Karena 1 sendok makan berkisar antara, tergantung, kalau munjung sekali 15 gram, kalau dia peres itu antara 12 hingga 13 gram si gulanya. Jadi harus hati-hati. Perhitungan gula emang harus tepat sekali. Jadi jangan terlalu banyak. Kalau sugarnya boleh nggak diganti sama madu? 1 sendok madu 15 gram kontennya sama dengan 50 kalori. Jadi antara madu dan 1 sendok madu, 1 sendok sugar itu sama kalorinya, 50 kalori. Jadi kalau ditanya berapa bolehnya, saya menyarankan 1 sendok madu insya Allah udah cukup untuk sahur. Ya cukup ya, jangan berlebihan ya. Ya baik dokter. Nah dokter, kita masih bicara dengan gula nih. Tadi kan pertanyaannya madu untuk mengganti gula biasa ya. Bagaimana pendapat dokter kalau kita mengganti gula biasa dengan brown sugar? Karena di Amerika ini sekarang ini banyak ya, mungkin karena new trend, people go, stay away from the typical white sugar ya. Jadi menggunakan either coconut sugar or more like a brown sugar. Gimana dok? Brown sugar sebenarnya akan lebih baik karena kandungan kalorinya akan lebih sedikit, hanya lebih sedikit aja. Jadi lebih baik kalau saya memang less sugar. Bukan kita replace dari white sugar into jadi brown sugar. Kalau saya justru mengurangi less sugar. Less sugar is the best. Jadi bukan kita mencari ini kan brown sugar, jadi boleh dong. Kalau saya lebih baik less sugar. White sugar it's okay, tapi kita less sugar. Oke. Ya, menurut saya itu the best. The best adalah less sugar. Jadi kita jangan menggantikan, jangan replace karena kita mau suka addict sugar, kita replace dengan brown sugar. Kalau saya lebih baik kita rasa ini akan mengikuti kita. Kalau kita sedikit-sedikit kita kurangi, maka kita nanti akan terbiasa dengan less sugar. Ya, baik. Nah, masih kisaran dengan gula nih, dokter. Ini pengalaman saya sendiri ya. Pada waktu saya melakukan general check up, kemudian dokter saya itu bilang, while your cholesterol is a little bit, increase. One of them the reasons because triglyceridnya agak meninggi. Sudah gitu, salah satu penyebabnya dia bilang, well, don't eat. Dia tanya saya satu-satu, did you eat this, did you eat that? Kemudian dia bilang, waktu saya bilang, well, I like mango sebagai fruit, begitu bilang, oh, don't eat mango because mango is considered high fructose, which is going to increase your triglycerides. Itu bagaimana dokter tanggapannya? Sebenarnya triglycerid itu tinggi. Triglycerid dari mana sih? Triglycerid tinggi itu dari makanan yang tidak sempat diubah menjadi energi. Misalkan gini, kita makan mangoes, makan 1 mangkok, padahal 3/4 mangoes itu adalah 50 kalori, 3/4 buah itu 50 kalori, 3/4 buah. Terus kita makan itu mangoes, let's say kita makan 1 buah, setelah itu kita tidur. Walaupun itu fructose itu adalah gula. Apapun yang kita lupa, buah ini fruktos adalah punya kalori. Nah, apapun yang kita makan bentuknya tidak sempat diubah menjadi energi, dia akan transfer menjadi fat. Fatnya itu dalam bentuk trigliserid. Jadi orang kurus pun bisa trigliseridnya tinggi karena dia makanan, kadang-kadang orang yang suka walaupun even makan 1 permen itu 25 kalori. Setelah itu kita tidur. Maka si permen tadi pun yang sumbernya adalah gula,
tidak sempat diubah menjadi energi, maka dia akan transfer bentuknya menjadi trigliserid. Jadi trigliserid adalah tumpukan makanan yang tidak sempat diubah menjadi energi. Walaupun tadi bentuknya buah tadi. Misalkan buah, kita makan buah banyak banget, misalkan ada mangoes, ada strawberry, ada blueberry, macam-macam kita makan. Karena menganggap buah ini adalah serat, buah ini adalah vitamin. Jadi kita boleh dong makan sebanyak ini, setelah itu kita tidur. Tapi lupa, vitamin dan mineral, vitamin yang terkandung dalam buah, oke, benar. Serat yang terdalam dalam buah, oke, benar. Tapi dia punya kalori yang harus dipertanggungjawabkan, yang harus diubah menjadi energi. Kalau si macam-macam buah tadi kalorinya kita hitung jadi 200 kalori terus kita tidur, ya itu akan transfer menjadi fat-fatnya dalam bentuk trigliserid gitu. Jadi jadi apapun yang dimakan kalau tidak sempat diubah menjadi energi, maka bentuknya itu akan transfer menjadi fat-fatnya dalam bentuk trigliserid. Gitu. Ya mungkin seperti dokter tadi bilang, everything need to be in a moderation ya. Jadi harus betul-betul dilihat. Semua itu harus seimbang, ya. Semua itu tidak boleh berlebihan. Ya, baik dokter. Nah ini the next questions-nya ini dari Mbak Vidya. Oh ini pertanyaannya tentang type of diet nih dokter. Dengan banyaknya diet keto yang saat ini sangat marak, apakah ini diet yang sehat? Silakan dokter. Kalau kami di rumah sakit, keto diet kita gunakan untuk pasien-pasien epilepsi. Perbandingan lemaknya 3:1. Jadi kita para tenaga medis kita bingung. Kenapa semua orang berbondong-bondong menggunakan keto? Keto boleh dilakukan tapi tidak boleh terlalu lama. Keto dengan harapan si lemak itu akan diubah menjadi energi, menjadi benda-benda keto untuk jadi energi. Benar. Tapi harus diingat, kita butuh karbohidrat, kita butuh protein, kita bukan hanya butuh lemak. Diet saja yang seimbang. Jadi karena diet keto itu kami gunakan di rumah sakit untuk pasien-pasien epilepsi dan di bawah pengawasan dokter. Jadi jangan sampai akhirnya useless dietnya, mati-matian makan lemak terlalu banyak, terus akhirnya proteinnya tertinggal, jadinya pelupa, jadi rambut rontok, jadi mudah lemah, jadi fatigue segala macam karena tidak dikontrol oleh dokter yang berkompeten. Jadi sekali lagi, diet keto boleh saja dengan short time, tidak long time, dan harus di bawah pengawasan dokter karena kami gunakan diet ketogenic diet itu untuk pasien-pasien epilepsi di rumah sakit. Ya, baik dokter, sangat enlightenment ya. Jadi mungkin harus betul-betul hati-hati using the any kind of diet. Boleh, tapi harus dalam pengawasan. Jadi kita harus tahu dulu komposisinya diet keto. Jadi benar-benar carilah informasi yang tepat, yang bertanggung jawab. Betul. Proses tepat yang bertanggung jawab dalam melakukan diet, ya. Iya. Nah, dokter ini saya lihat ada yang raising hand. Ini dari Niriza. Niriza, tolong di unmute. Bisa silakan langsung bertanya ke Dokter Sheila. Iya, makasih Mbak Inta. Iya, Dokter Sheila mau bertanya soal vitamin C tadi. Ya. Setiap hari itu kalau wanita 70 ya. 70 miligram ya. Terus sudah gitu kalau seandainya kita konsumsi kayak tablet vitamin C itu yang 500 miligram gitu. Tapi kalau kita konsumsinya cuma sekali seminggu gitu, apakah efektif untuk memenuhi kebutuhan vitamin C kita yang untuk seminggu itu gitu? Nggak bisa karena itu daily, kebutuhannya daily. Jadi harian, 75 mg itu untuk wanita tuh harian yang harus kita penuhi dalam satu hari. Jadi nggak bisa kita double supaya atau 150 mg untuk 2 hari atau 500 mg jadi karena 500 bagi 75 bisa untuk 5 hari atau 6 hari gitu nggak bisa. Jadi 75 mg itu daily, kebutuhan yang disarankan. Oke. Ya, makasih dokter. Ya, sama-sama. Wah, ini ternyata pertanyaan masih banyak nih dokter. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit ya para peserta karena kita juga harus remember that Dr. Sheila ini kan di Jakarta sudah tengah malam. Ya udah setengah 11 malam ini. Ya. Nah ini mungkin saya akan membaca 2 atau 3 pertanyaan terakhir ya dokter. Yang ini datangnya dari Mbak Dian.
pertanyaan adalah untuk kondisi orang usia di atas 40 tahun dengan kondisi triglycerid, ini pertanyaan yang sama, triglycerid agak tinggi, LDL normal, tetapi HDL sedikit kurang, ini bagaimana dietnya sebaiknya? Itu yang pertanyaan pertama. Kemudian dokter di Amerika bilang untuk konsumsi krill oil, I'm not really sure with this, krill oil atau yang memang menurunkan total kolesterol, tetapi triglycerid tetap melebihi ambang batas. Kemudian dokter tersebut bilang untuk mengurangi karbo. Sebagaimana dokter Sheila tanggapannya? Krill oil sangat bagus, benar. Setuju, sangat bagus, benar. Tetapi tadi satu lagi, kita minum krill oil pun itu kan DHA ya, bagus, benar. Tapi kita minum krill oil tapi asupan makronutriennya tidak seimbang akan useless. Jadi sekali lagi semua itu akan jadi baik, metabolisme tubuh akan jadi baik kalau makronutriennya cukup, makronutriennya seimbang sesuai dengan kebutuhan daily kita. Sekali lagi, karena makronutrien itu adalah kebutuhan yang paling banyak yang diperlukan oleh tubuh. Jadi kenapa trigliseridnya nggak turun-turun, misalkan udah minum si krill oil dan segala macam? Karena ternyata masih banyak makanan atau masih banyak kalori yang asupannya yang tidak sempat diubah menjadi energi. Karena diet itu harus berdasarkan jenis, jumlah, dan jadwal. Jadwalnya harus sesuai. 4 jam terakhir sebelum tidur misalkan. Memang tadi kan kalau kita berbuka puasa kita 6:30, minimum tuh 4 jam, maksimal 4 jam. 4 jam kita baru bisa tidur lagi. Karena pengosongan lambung kita 4 jam. Jadi jam 10 atau 10:30 kita bisa tidur sebenarnya, karena itu akan baik. Tapi kalau kita makannya jam 9:30 malam atau makannya jam 10 malam, tidurnya jam 10:30, walaupun kita minum krill oil, ya sama aja trigliseridnya nggak turun-turun. Tadi kan apapun yang kita makan, kalau tidak sempat berubah menjadi energi, kan akan bentuknya transfer fat. Fatnya dalam bentuk trigliserid. Jadi kalau kita minum krill oil pun, tapi kalau jadwal diet kita masih belum tepat, itu akan useless. Jadi jumlah, jenis, dan jadwal harus seimbang. Jumlah dari makanannya harus seimbang, jenisnya harus sesuai, jadwalnya harus tepat. Jadi gitu, 3J itu harus diingat. Jadi maka tadi kalau makan krill oil udah banyak, udah teratur, HDL-nya udah naik, LDL-nya udah turun, trigliseridnya nggak turun-turun, pasti karena jadwalnya belum tepat, pasti karena apapun yang kita makan itu belum sempat diubah menjadi energi. Masih berarti kalau bisa makannya harus disesuaikan, jadwalnya harus lebih diteraturkan lagi. Seperti itu. Baik, nah ini masih pertanyaan dari dari Mbak Dian. Pertanyaan adalah untuk orang yang pernah didiagnose pre-diabetic tetapi sudah normal lagi, apakah oke untuk mengkonsumsi buah-buahan yang manis, contohnya seperti kurma? Ini bagaimana dokter? Boleh, silakan boleh. Yang penting terhitung. Pre-diabetic is okay. Yang penting kita terhitung jumlah whole-nya. Kalau jumlah kebutuhan kalorinya, kita harus jangan sampai akhirnya melebihi tadi. Jangan sampai akhirnya kebutuhan kita 1.900 kalori, tapi kita makan sampai 2.700 kalori. Yaitu nanti udah yang tadinya udah pre-diabetiknya udah baik, bisa jadi diabetes. Jadi jangan kita harus tadi jumlah kalorinya harus terhitung tepat. Jadi jangan sampai ya itu tadi, karena makanan yang kita kira makanan yang sehat sekalipun ternyata itu kalorinya cukup tinggi. Jadi atau salad misalkan, ternyata salad itu kalau kita makan dressingnya Thousand Island atau dressingnya blue cheese itu kan tinggi sekali kolesterolnya. Jadi be careful untuk jenis makanannya juga. Kita harus tepat, pemilihan makanannya harus tepat. Iya. Nah ini pertanyaan terakhir dokter. Adakah rekomendasi dokter untuk wanita di usia di atas 45 tahun, which is mungkin probably sudah memasuki masa premenopause ya? Apakah ada rekomendasi diet yang untuk keep, the metabolism keep and running? Karena kan seperti dokter bilang, metabolisme akan berkurang sesuai dengan umur ya.
Jadi Ya, betul. bagaimana dokter rekomendasinya? Ya, that's why kita harus personal diet. Jadi memang kita tidak bisa secara generalize. Semua personal diet. Tadi tergantung jenis kelamin, tergantung usia, tergantung aktivitas fisik, termasuk adakah penyakit penyerta. Jadi kita nggak bisa nih, umur 45 tahun mau premenopause, kita diet segini. Kita harus lihat aktivitasnya masih tinggi kah? Atau apakah ada penyakit penyerta lainnya? Jadi kita harus benar-benar under supervisi yang tepat. Jadi lakukanlah personal diet. Jadi bukan secara kita bisa ikut Mbah Google gitu, kita lihat searching diet. Kita harus lihat benar-benar hasil lab kita, harus kita lihat dulu hasil lab terakhir kita seperti apa. Apakah kita punya tadi, apa kita lagi mengkonsumsi obat-obatan, ataukah kita sekarang aktivitas fisik kita sudah tidak terlalu besar lagi. Jadi semua itu komprehensif. Tidak bisa kita ikut-ikutan atau secara generalize, nggak bisa. Semua dilakukan dengan personal diet. Makanya emang butuh konsultasi yang sedikit panjang. Iya. Iya. Ya, baik dokter. Terima kasih. Jadi kami tutup ya Q&A sessionnya. Terima kasih kepada seluruh peserta dengan pertanyaan-pertanyaannya, dan terima kasih kepada Dr. Sheila atas enlightenment-nya. It's really bermanfaat ya. Jadi I think yang the big point yang saya terima dari Dr. Sheila adalah sudah dua. One is everybody has their own need. Jadi personal diet is really necessary. Dan gitu yang kedua poinnya yang saya ingat itu adalah keep everything in balance. Ya, harus sesuai di apa namanya, mungkin kalau kita sebagai orang awam agak sulit menghitung kalori, but just remember everything needs to be in the moderation. Itu begitu ya Dr. Sheila ya. Ya, terima kasih lagi Dr. Sheila atas really nice presentations dan apa namanya penjelasannya. Kemudian ya terima kasih. Untuk yang sebelum kita menutup acara, kami mewakili panitia akan menyampaikan beberapa pengumuman di event-event yang akan datang. Pengumuman yang pertama adalah event yang diadakan besok ini ya, hari Kamis tanggal 6 Mei, yaitu Istiqomah Pasca Ramadan, dimulai jam 6 pagi waktu Houston. Yang akan dibawakan oleh Ustazah Dr. Anda Herlini Amran. So please join us tomorrow. Zoom link akan didistributed. So jam 9 pagi besok hari Kamis. Silahkan join event ini. Kemudian pengumuman yang kedua, event yang the next event adalah Eid Drive-Thru. Tahun ini Masjid Istiqlal akan mengadakan kembali Eid Drive-Thru. Marilah silakan berboyong-boyong mendatangi Masjid Istiqlal. Tapi remember, Eid Drive-Thru tidak dilakukan pada hari Lebaran atau pada hari Eid-nya, tapi akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 15 Mei, dimulai dari jam 10 pagi sampai 12 noon. So please do bring your little ones, bring anak-anak ke Masjid Istiqlal. Akan diberikan goodie bag oleh panitia kepada semua anak-anak, but the goodie bag is going to be limited, limited count. So there's going to be first come first serve. So please do coming, the earliest is the best. Oke, pengumuman yang ketiga adalah mengenai zakat. Kita anjurkan berzakat secepatnya. Jika bisa dilakukan hari ini, silahkan dilakukan. Bisa dilihat di sini cara menyalurkan zakat. Bisa melihat dari websitenya Mualaf Baitul Mal, bisa melakukan Zelle atau bisa melakukan PayPal. Mohon dilakukan secepatnya. Please do share your zakat as soon as possible.
jangan menunggu sampai pada hari Id, dikarenakan akan memakan waktu oleh panitia untuk mendistribusi zakat tersebut. Jadi please remember to send your zakat as soon as possible. Pengumuman yang terakhir, ini mungkin adalah kajian umum Ramadan yang terakhir ya, mungkin akan dilakukan pada tanggal 6 Mei hari Minggu, dimulai jam 11.30 waktu Houston, 11.30 pagi, dengan title komunikasi efektif dalam keluarga, yang akan dibawakan oleh duet Ustadz dan Ustazah, Ustadz Fahmi Zubair dan Ustazah Dedeh Agustina. Akan melalui Zoom juga. Please join di hari Minggu tanggal 9 Mei jam 11.30. Ya, terima kasih co-host. Para peserta, sampailah kita di akhir program pagi ini. Sebelum kita menutup acara, kami persilahkan Mbak Lisa untuk memandu doa bersama. Insya Allah doa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kami persilahkan Mbak Lisa. Ya, terima kasih Mbak Inta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya mewakili segenap muslimah dan jamaah Masjid Istiqlal Houston menyampaikan ungkapan bela sungkawa atas wafatnya adik dari Dr. Sila, yaitu Ibu Rosa Altayuda, dan juga ayahanda tercinta Bapak Haji Yusar Iskandar bin Soleh Ahmad beberapa waktu yang lalu. Semoga Allah SWT merahmati mereka, melapangkan kubur mereka dan menempatkan mereka di tempatnya yang tertinggi di jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan kami juga ikut prihatin ya, dan mendoakan kesembuhan ya atas musibah sakit yang menimpa adik ipar ya, menimpa ibunda dan juga suami dari Dr. Sila. Ya. Mudah-mudahan Dr. Sila dan keluarga diberikan kekuatan ya, diberikan kesabaran dan semuanya diberikan kesembuhan yang sempurna ya. Mari kita sama-sama memanjatkan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kita tundukkan hati di pagi yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adhimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Ghafur. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa kaum muslimin dan kaum muslimat baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Terimalah taubat kami dan rahmatilah kami, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon ampunan dan keselamatan dalam agama kami, dalam dunia kami, dalam keluarga kami dan harta kami. Ya Allah, peliharalah kami dari depan, dari belakang, dari kanan, kiri, dan dari atas kami. Dan kami berlindung dengan kebesaran-Mu, ya Allah, agar tidak disambar dari bawah kami. Ya Allah, sehatkanlah badan kami, sehatkanlah dan selamatkanlah pendengaran kami, sehatkanlah dan selamatkanlah penglihatan kami. La ilaha illa anta. Ya Allah, berilah kesembuhan apabila di antara kami dan keluarga kami ada yang Engkau berikan musibah sakit. Kuatkan kesabaran kami dan hapuskan segala dosa dan kesalahan kami dengan musibah ini. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami,
Anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, saya kembalikan Mbak Inta. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Lisa. Insya Allah doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah para peserta, kami akhiri program pagi ini. Sekali lagi kami haturkan terima kasih kepada Dr. Sheila yang sudah bersedia untuk menjelaskan kepada kita semua pentingnya diet during the pandemic. Juga kami haturkan turut berduka cita Dr. Sheila, semoga diberikan ketabahan. So hopefully we can also have you in the next. Soalnya ini temanya sangat menarik ya, mungkin kita akan bisa adakan the next sessions. Terima kasih sekali lagi Dr. Sheila. Selamat istirahat. Terima kasih untuk doa yang telah dipanjatkan untuk almarhum ayah saya Haji Yusar Iskandar dan maupun adik ipar saya Bapak Rosa Altayuda. Terima kasih sekali atas doa-doa yang telah dipanjatkan untuk semuanya. Kami dari keluarga bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih Dr. Sheila. Kemudian kepada seluruh peserta kami haturkan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya di program kami pagi ini. Kami tunggu kehadirannya di event yang insya Allah diadakan besok pagi jam 9. Jangan lupa jam 9 di event besok pagi. Terima kasih. Please stay safe and healthy. Selamat meneruskan puasa Ramadannya. Please keep in touch and please keep tuning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Dr. Sheila, sampai ketemu lagi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Silakan peserta dibuka mute-nya untuk mengucapkan bye kepada Dr. Sheila. Ya, makasih banyak Dokter. Terima kasih Dr. Sheila. Terima kasih Mbak Inta. Sheila keren. Terima kasih Dr. Sheila. Semoga bermanfaat ya. Ya, insya Allah. Thank you Sheila. Ya, bye Dini. Thank you. Terima kasih semuanya.